Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Arisba. Oke, di video kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Bagaimana kelanjutan videonya? Ikuti terus video saya. Oke, yang pertama di sini ada user interface. Apakah yang dimaksud dengan user interface? User interface adalah interaksi pengguna dengan sistem yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain membaca dan menafsirkan informasi mengenai bagaimana menggunakan sistem. Yang kedua, ada memberikan perintah untuk sistem untuk melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, ada memasukkan kata atau angka ke dalam sistem sebagai satuan datang. Yang keempat, ada membaca dan menafsirkan hasil yang dihasilkan oleh sistem dalam tampilan layar atau laporan tercetak. Dan yang terakhir, ada menanggapi dan mengoreksi kesalahan. Oke, selanjutnya ada metafora. Metafora adalah istilah yang digunakan secara kiasan untuk menjelaskan suatu, namun tidak dapat diartikan secara harfiah. Dalam interaksi manusia dengan komputer ada dua jenis pendekatan metafora, yaitu yang pertama ada metafora dialog. Metafora dialog adalah komunikasi yang terjadi antara manusia dengan komputer, dianggap semacam dialog. Tidak ada pembicaraan secara nyata, namun manusia memberikan pesan ke komputer, kemudian komputer merespon pesan tersebut. Komputer merespon dengan berbagai cara untuk kemudian mendorong manusia merespon kembali. Berikut adalah bentuk skema dialog antara manusia dengan komputer, gambarkan sebagai berikut. Jadi yang di bawah ini ada mouse, keyboard, dan antena jaringan sebagai inputan. Kemudian dimasukkan ke sistem, lalu dikeluarkan outputnya melalui komputer. Dan yang kedua di sini ada metafora manipulasi langsung. Interface memberikan kita memanipulasi langsung objek-objek pada layar dengan menggunakan mouse. Manipulasi yang dilakukan antara lain, yang pertama ada drag dan drop icon. Yang kedua ada mengecilkan atau memperbesar Windows. Yang ketiga menekan button. Dan yang keempat menampilkan menu. Oke, selanjutnya ada interface event driven. Graphical user interface merupakan bentuk dari event driven. Manajer window merespons setiap peristiwa atau event dan merubah kondisi dari objek yang dikehendaki pada sistem window. Pada interface yang cukup rumit seperti word processor dan dapat memilih beberapa aksi, kemudian sistem merespon secara benar yang mana yang dipilih. Di bawah ini adalah contoh user interface check camping Baghdad yang dibangun dengan menggunakan Java. Berikutlah contohnya. Selanjutnya ada karakteristik dialog yang baik. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah dialog yang baik, antara lain yang pertama ada konsistensi, yang kedua ada dukungan pengguna yang tepat, yang ketiga ada umpan balik yang memadai, yang keempat inputan dari user minimal, dan yang kelima ada panduan gaya. Selanjutnya ada pendekatan merancang user interface. Yang pertama di sini ada pendekatan informal dan formal. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam merancang dan mengimplementasikan elemen tampilan sehingga dapat mendukung interaksi dengan pengguna. Pilih rancangan yang diterapkan dipengaruhi oleh yang pertama ada sifat yang dimiliki pengguna, yang kedua ada jenis pengguna, yang ketiga ada jumlah pelatihan yang diterima pengguna, dan yang keempat frekuensi pengguna, yang kelima ada hardware dan arsitektur perangkat lunak. Selanjutnya ada pendekatan formal, dan hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama ada pendekatan struktur, yang kedua ada pendekatan etnografik, yang ketiga ada pendekatan berdasarkan skenario.
Selanjutnya ada pendekatan formal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pendekatan struktur. Yang kedua, pendekatan etnografik. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan skenario. Selanjutnya ada pendekatan struktur. Pendekatan ini fokus pemahaman tugas dan melokasikan tugas antara pengguna dengan sistem. Contoh pendekatan ini adalah studio terstruktur, user interface design untuk optimization interface. Teknik yang digunakan pada studio adalah task hierarchy diagram. Yang kedua, knowledge responsion grams. Yang ketiga, task allocation chart. Yang keempat, stack charts. Oke, selanjutnya yaitu pendekatan etnografi. Pendekatan ini berakar dari pendekatan etnografi dalam sosiologi dan antropologi. Oke, yang terakhir di sini ada pendekatan skenario. Pendekatan ini cenderung informal pada pendekatan terstruktur dan etnografi. Pendekatan ini menggunakan skenario sebagai alat merancang antarmuka, mengevaluasi antarmuka. Skenario dapat berupa: yang pertama ada textual description, yang kedua ada storyboards, yang ketiga ada prototypes, yang keempat ada video mock-ups. Oke, itulah tadi sedikit pembahasan materi tentang mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.